Orang mengerti agama belum tentu merasakan sentuhan agama itu. Karena dari mengerti ke menyentuh itu diperlukan ibadah dan takarrub. Nah, dari menyentuh menjadi malaka, menjadi milik, sehingga Quran itu milik dia, syariat itu ya dia itu. Nah, itu perlu istiqomah. Nah, di sini lalu ada tarekat di Nahdlatul Ulama itu. Tidak hanya mengajarkan fikih, bahsul masail, tapi ada tarekat. Nah, di samping tarekat ini juga ada dakwah. Dakwah dengan fikih itu beda. Kalau fikih itu menentukan ini benar, ini tidak benar, ini halal, ini halal. Udah, titik. Jangan diubah-ubah seperti minna itu tadi. Gitu. Nah, kalau dakwah itu orang yang berada di tempat haram, bagaimana ditarik menjadi berada di tempat yang halal? Bagaimana anak yang nakal menjadi soleh? Tidak hanya dicaci maki karena nakalnya. Nah, itu dakwah. Jadi setelah keseimbangan antara fikih dan tasawuf, di sini ada dakwah. Oleh karenanya ulama-ulama sufi, ulama-ulama ahli fikih itu tidak suka mengkafir-kafirkan orang. Oh, kamu kafir, kamu bid'ah, kamu masuk neraka. Kamu semua yang masuk neraka, dia aja yang tidak masuk neraka. Kok tidak takut dia di surga sendirian? Oh, surga itu arduhas samawati wal ardh. Bentangan surga itu sama dengan bentangan semesta sekarang ini. Bukan seluas bumi. Bumi cuma debu kecil aja di dalam sakrawala itu. Enggak, kenapa tidak suka mengkafir-kafirkan orang? Apa tidak tahu kalau dia kafir? Apa tidak tahu kalau dia musyrik? Tahu. Tapi yang terfikir orang dai ahli dakwah itu bagaimana menarik yang kafir ini menjadi muslim, menarik yang musyrik menjadi tauhid. Kalau cuma divonis itu apa sulitnya? Nah, di sini diperlukanlah dakwah itu. Nah, orang yang sudah punya fikih tadi dan tasawuf, dia akan berdakwah lebih melekat daripada tidak punya yang dua hal itu. Karena dia menghadapi orang dengan santun, ikut mengurai kesulitan orang. Begitu dakwah itu. Oleh karenanya ulama-ulama itu tamunya banyak, itu tamu tetangga mengeluh. Ini misalnya istri saya kok tidak pulang, Kiai sudah 4 bulan. Apa tidak ada sholawat-sholawat yang kira-kira mempercepat datangnya? Padahal kiainya sendiri 5 bulan nggak pulang. Nah, artinya menerima keluhan. Jadi kiai itu kerjaannya tidak mengeluh. Yang aslinya itu dia menerima keluhan, kemudian mengurai kesulitan itu, memberi obat. Nah, habis itu kamu syahadat setelah ini. Sehingga umat itu tambah lama tambah banyak. Dulu pada zaman Wali Songo, orang tidak disuruh syahadat dulu, tapi diberesi kesulitannya dulu. Ada apa di kampung ini? Misalnya banyak penyakit. Nah, doa mari. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, yang mendoa itu sufi ya cepat terkabul. Waliullah lah, kita ini wali-wali dahiyah gitu. Ada banjir ya Rabbana hawalaina wala alaina. Sekarang ada banjir ya doa tambah bledek semana. Itu sebenarnya bukan masalah alim atau tidak alim.
Masalah takorup atau tidak takorup. Di situ. Saya dulu punya guru ahli tarekat Naqsyabandi. Kalau saya ngaji itu enggak boleh di ruangan, harus di bawah langit. Itu kalau hujan itu tangannya begini aja. Ya Allah, kita ini masih mengaji, hujannya besok jam 7 saja, dijami. Ya langsung terang. Namanya Kiai Soim. Karena puasa terus. Nah di Rawamangun itu ada Muhammad Soim makan. Ya mesti tidak salah. Jadi terserah. Maka orang dakwah itu dengan kasar itu salah. Bapak-bapak ibu pernah membaca Quran sampai khatam apa enggak? Pernah. Sampai baca bukan hafal. Baca ini pernah enggak sampai khatam 30 juz? Nah, buat yang sudah pernah khatam, saya mau tanya, di tengah Quran itu yang paling tengah bunyinya bagaimana? Wal yatalattaf, lembutlah kamu. Jadi kekuatan Islam itu pada kelembutannya, bukan pada kekerasannya. Dengan kelembutan semua akan lumer. Nah, kita ini kebalik-balik sekarang. Dulu Wali Songo dengan segala kelembutannya. Nah, lalu Kristen yang dibawa Belanda dengan segala kejahatannya, maka kalah dia. 350 tahun kita nggak luntur. Tapi sekarang kebalik. Kita marah terus kalau pidato, ngamuk terus, bakar sana, bakar sini. Kristennya bagi-bagi roti sama gula. Kira-kira menang mana? Kata yang dengar waktu marah-marah, saya itu pingin gula bukan piring, marah-marah sampean. Jadi milik kita diambil orang secara kita tidak sadar. Saya juga heran, ada apa sih orang pidato marah-marah itu, ada apa? Kan lebih baik orang dibimbing irsyad, al-wa'al wal irsyad. Marah, ayo bakar sana, ayo. Nah, terus bagaimana? Saya baru dari Rusia. Di sana ditanya, apa iya Allahu Akbar itu artinya merusak? Loh, ini kan nakal tanya begini nih. Ya enggak lah, saya bilang Allahu Akbar begini-begini. Dia punya video, setiap anak-anak yang mau merusak pagernya DPR Allahu Akbar semua. Nah, tapi itu bukan berarti kita tidak berani berjihad dengan fisik. Enggak, tetap. Coba kiai-kiai tasawuf yang dulu, Kiai Hasyim Asy'ari dan sebagainya, berani enggak melawan Jepang? Berani Pak, hidup atau mati. Jadi bukan berarti apa rangkaian ini tadi membuat kita menjadi naif. Tapi kapan kita keras kalau dikerasi dan tidak bisa lain? Kapan kita menyerang kalau diserang dan kepepet, tidak bisa menghindar? Kapan kita mengumumkan perang ketika kita diperangi dan tidak bisa lain, seperti Palestina? Ya sudah, pakai ayat wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Jadi sebenarnya sekarang ini kita diaduk-aduk. Ada Islam garis keras, ada Islam garis tengah, ada Islam garis kiri, kanan luar, kiri dalam. Itu sebetulnya image yang salah. Kalau memang mau kafah, tadi yang disampaikan, itu semua ada. Kapan lembut, kapan mengajar, kapan menolong, kapan melawan. Tapi karena nyatanya itu ada kelompok Islam yang penggaweannya ngelawan aja. Akhirnya dicap,
ini Islam jurusan ngelawan-lawan. Ada yang Islam jurusan ngalah aja. Oh, ini jurusan kalahan. Ada yang tidak peduli. Oh, ini jurusan masa bodoh. Segala macam. Ada yang ngawur, hukumnya disembronoin. Wah, ini jurusan ini. Sebetulnya kalau mau kafah, ini totalitas semuanya itu. Mulai tauhid, ibadah, muamalah. Nah, muamalah ini akan menyangkut tata sosial kita. Itu tadi yang saya ceritakan kan kita. Tapi kalau kita hubungan dengan orang lain kan pakai muamalah. Hubungan dengan sesama muslim bagaimana, non muslim bagaimana, dan sebagainya. Tatanannya itu ada di dalam piagam Madinah pada zaman tahun kedua dari hijrah Nabi besar Muhammad. Jadi saya mengajak semuanya, mari kita menekuni bidang yang memang kita suka menekuni. Monggo. Mau ahli fikih, mau ahli ini, mau ahli tasawuf, monggo. Tapi marilah jangan meninggalkan keikhlasan yang merupakan inti daripada tasawuf itu. Karena inti dari tasawuf ini akan diperlukan dimanapun Anda berada, sekalipun di dalam keilmuan Islam yang lain. Dan jangan meninggalkan syariat. Nanti karena ahli tasawuf anaknya 3 nggak diurusi, akhirnya dia dapat pahala dari tasawuf, dapat dosa 3 kali dari anaknya. Berarti tekor 2. Jangan begitu. Tadi kan sudah saya bilang masing-masing mempunyai haknya sendiri. Ini dirangkum di dalam Al-Islam. Waktu zaman Rasulullah itu kan belum ada istilah fikih, tasawuf, itu kan belum ada tafsir. Yang ada ya Al-Islam aja. Quran yang dicatat, hadis tidak boleh dicatat, takut campur dengan Quran. Baru setelah Rasulullah tidak ada, baru sahabat ngumpul-ngumpulin itu. Jadi Quran itu orisinil karena ditungguin sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Nah, baru setelah Rasulullah wafat, ini para sahabat-sahabat Rasul ini hidup melanjutkan Rasulullah, mulai ada hal-hal yang terjadi pada zaman Rasulullah tidak terjadi. Maka mulailah ada pemikiran di situ. Nah, pemikiran yang paling tinggi nilainya adalah pemikiran sahabat, karena beliau pernah hidup dengan Rasulullah. Itu jadi bisa membuat muqaranah atau komparasi yang sebaik-baiknya. Nah, setelah generasi ketiga, dengan sahabat juga putus, dengan Rasulullah juga putus, maka terjadilah pemikiran-pemikiran di dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Yang penting silahkan menekuni pada bidangnya tanpa mengabaikan bidang-bidang lain yang memang diwajibkan oleh syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa kafah, kita bisa memberikan ibadah secara ikhlas, kita bisa hidup secara ikhlas, kita jadi pejabat secara ikhlas, pemimpin juga secara ikhlas, ya, jadi pedagang pun juga yang ikhlas, petani dan sebagainya, yang mengerti aturan-aturan Allah dan aturan hati nurani. Sebab di samping ada tasawuf yang berdasarkan syariat, berdasarkan agama, itu juga ada olah batin berdasarkan kebatinan. Itu hampir sama tapi tidak sama. Mereka misalnya dengan olah batin, mereka budi luhur dan sebagainya, tapi nyantolnya tidak kepada tauhid. Nyantolnya hanya kepada insaniyah, kemanusiaan. Lalu timbullah kebatinan segala macam.
Nah ini gampang menyeleweng karena nggak ada tauhidnya. Nah ini yang menjadikan thariqah kadang-kadang keseret itu di situ. Kalau tidak muktabar dia. Saya pernah ikut orang kebatinan. Ini kemudian dia semedi. Ini aja terus 10 menit. Ada orang 10 apa 20. Setelah begini, kamu lihat apa? Oh. Saya lihat ada kuda, tidak ada kakinya. Oh, yang kamu ada kaki, tidak ada kudanya. Terus dimaknai sendiri, dianu sendiri. Terus itu dasarnya apa? Yang ada di dalam angan-angan itu kan banyak. Bisa dari keinginan yang tersumbat, maka dia keluar menjadi angan-angan. Karena dia lama nggak punya uang, lalu ngipi dapat uang banyak, begitu misalnya. Ada juga karena godaan jin, ada karena godaan setan. Siapa yang jamin bahwa itu ilham? Siapa yang menjamin bahwa itu minallah? Maka saya berharap agar bapak-bapak jangan dekat-dekat di sana. Ini sepertinya sama, padahal enggak. Ini ada baju nyantel di kapstok sama baju jatuh di tanah, kan beda. Sekalipun kelihatannya sama bajunya. Batinan sekarang luar biasa, merajalela di mana-mana. Perdukunan dan sebagainya. Insyaallah dengan mengikuti para ulama, para mursyidin, kita bisa hidup selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan kita menghadap Allah bi husnil khatimah wa bi syafaati nabiyyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.